Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sukacita menyertai kita semuanya. Amin. Kenapa Allah menyebut kami atau disebut di sisinya? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sering kita dengar orang membacakan ayat-ayat dengan sebutan kepada Tuhan Allah dengan menyebut memakai kata kami. Misalnya, kami telah menciptakan, dan seterusnya, kami telah mengutus kamu, dan seterusnya, kami tulis di dalam Zabur, dan seterusnya. Selain itu, ada pula sebutan terhormat di sisi Allah, atau di sisi Tuhannya, atau malaikat-malaikat di sisinya, dan masih banyak lagi. Apa maksud kata kami? Apakah Tuhan itu lebih dari satu, sehingga menyatakan diri sebagai Tuhan dengan menyebut kami, artinya lebih dari satu? Lalu siapakah yang disebut di sisinya atau di sisi Allah, yang berarti di samping Tuhan ada pribadi lain? Bukankah sebutan ini merujuk bahwa di samping Tuhan ada diri pribadi yang lain, Tuhan yang lain? Kalau Tuhan itu tunggal, mestinya selalu menyebut akulah Allah, akulah Tuhan semesta alam, akulah pencipta langit dan bumi, akulah yang mengutus, dan yang lainnya. Dan senantiasa ada kata aku sebagai Tuhan Allah. Dan jelas ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu tunggal, hanya satu, yaitu Tuhan yang Esa. Lalu siapa yang disebut di sisinya, di sisi Allah? Apakah ada Tuhan satunya atau Tuhan kedua, atau pembantu Tuhan yang setara sehingga disebut di sisinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab Perjanjian Lama sungguh sangat jelas bahwa Tuhan itu satu, tunggal, tidak ada duanya. Begitu sering selalu Tuhan mengatakan dengan menyebut dengan kata aku. Misalnya ketika Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah Tuhan itu? Supaya Musa bisa menjelaskan tentang Tuhan yang mengutusnya itu kepada bangsa Israel, seperti ditulis dalam kitab Keluaran 3 ayat 14 demikian. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selalu Tuhan mengatakan akulah Allah, tidak pernah menyebut kami. Bagi umat Kristiani, Tuhan itu Esa, satu, tunggal, namun dengan kuasanya yang sangat besar dan dahsyat serta tidak bisa dipahami oleh manusia, Tuhan berkuasa menyatakan dirinya menurut apa yang dikehendaki. Misalnya saat hendak menyatakan dirinya kepada Musa, Tuhan mengutus malaikatnya untuk membuat semak yang terbakar, tetapi tetap hijau, tidak hangus. Lalu Tuhan berkata-kata kepada Musa di Keluaran 3 ayat 2-4 tadi. Begitu pula ketika Tuhan berbicara dengan nabi-nabinya atau raja-raja Israel, selalu menyebut dengan kata aku, sama sekali tidak memakai kata kami. Bahkan Tuhan pun menyatakan kemarahannya kepada umat Israel yang memberontak, meninggalkan imannya dan berpaut kepada ilah lain, yaitu berhala-berhala orang-orang di sekitar umat Israel, seperti berhala orang Amori, berhala orang Het, berhala orang Heris, berhala orang Kanaan, berhala orang Ewi, dan
berhala orang Yebus. Selalu Tuhan berkata dengan kata aku. Kitab Perjanjian Lama sangat kaya dengan gambaran tingkah laku manusia dan menunjukkan betapa kejahatan atau dosa-dosa manusia sangat membuat Tuhan sedih, kecewa, sehingga marah dan banyak kali menghukum umatnya yang tidak setia dan memberontak. Namun, sekaligus juga ditunjukkan betapa kasih setia Tuhan terhadap umatnya yang taat setia dan melimpahkan berkatnya sangatlah besar. Karena Tuhan telah berjanji kepada Abraham akan memberkati keturunan Abraham. Bahkan Tuhan sendiri bersumpah bagi dirinya sendiri, seperti ditulis dalam kitab Kejadian 22 ayat 16-17. Demikian katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Janji itu juga mengandung janji keselamatan jiwa, keselamatan rohani bagi hidup manusia, yaitu akan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menjadi tebusan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Yesuslah satu-satunya utusan Tuhan Allah yang ditetapkan, dikokohkan, diwisuda menjadi juru selamat manusia melalui penyaliban Yesus di kayu salib. Berkali-kali Tuhan mengingatkan, memerintahkan untuk mengadakan kurban hewan sebagai penebus salah untuk pengampunan dosa, supaya manusia kedapatan bersih di hadapan Tuhan. Namun, kurban hewan itu adalah simbol akan adanya pengorbanan yang sejati dari Tuhan sendiri guna keselamatan manusia, yaitu kurban Yesus Kristus yang adalah Tuhan sendiri menjadi manusia. Hanya sayang sekali banyak orang tidak memahami cara Tuhan ini sehingga tidak mau menerima Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata seperti ditulis dalam Lukas 13 ayat 34 demikian, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Malahan semua ajaran Tuhan yang murni, ajaran Sang Bapa dari surga dianggap sesat dan menghujat Allah, sehingga akhirnya Yesus Kristus ditolak dan dibunuh dengan cara sadis di salib. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jadi siapa yang disebut di sisi Allah, yang disebut di sisinya tak lain tak bukan Yesus Kristuslah yang selalu ada di sisi Allah. Yesus dan Tuhan itu satu. Banyak ayat-ayat di Alkitab yang menyatakan Yesus dan Allah itu satu. Saat Yesus dibaptis oleh Nabi Yohanes, Tuhan bersabda dari langit. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 16-17. Dalam kitab Yohanes 10 ayat 30,
Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Paulus menulis dalam Efesus 1 ayat 20 demikian, yang membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi siapa yang dimaksud dengan di sisinya atau di sisi Allah? Tak lain tak bukan adalah Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, sebagaimana ditulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 dan 11. Yesus sendiri berkata, "Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa." Matius 26 ayat 64. Stefanus, murid Yesus yang setia ketika memberi kesaksian di depan ulama Farisi, berkata dalam Kisah Rasul 7 ayat 55 demikian, "Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah." Juga dalam kitab Ibrani 10 ayat 12 dikatakan, "Tetapi ia," maksudnya Yesus, "setelah mempersembahkan hanya satu korban saja, yaitu disalib, karena menebus dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah." Jadi jelas kalau ada kata kami, bagi Tuhan itu adalah Tuhan Allah sendiri yang juga Yesus Kristus Sang Firman-Nya. Sedangkan di sisi Allah atau kata sebutan di sisinya adalah Yesus Kristus yang telah ditetapkan sebagai juru selamat manusia. Dan ada kuasa Allah, yaitu berupa Roh Kudus yang menjadi penolong bagi manusia, seperti dikatakan Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya bahwa muridnya akan diberi seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi ketiganya, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus dikenal sebagai Trinitas. Bukan berarti Tuhan itu tiga, bukan sama sekali. Tuhan Allah tetap Esa, tunggal, tetapi kuasanya yang ajaib nampak ada dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus yang diberikan kepada manusia yang percaya kepada Yesus. Karena Roh Kudus itulah kuasa Allah yang menjadi kekuatan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya sampai akhir zaman nanti ketika Yesus datang menjemputnya. Puji nama Tuhan. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami bersyukur Bapa, kami boleh mengenal Bapa melalui kehadiran Tuhan Yesus di dunia yang memberikan jaminan keselamatan dan memberi pengampunan dari segala dosa kami, sehingga kami boleh mendapat jaminan keselamatan. Dan melalui kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus yang diberikan kepada kami sebagai penolong yang akan menyertai kami sampai kami semuanya berakhir dalam kehidupan kami. Dan terima kasih, kami menyadari ada Allah Bapa, Allah satu-satunya, Allah yang kuasa, dan ada Yesus Kristus, Anak Tuhan di sisi Tuhan yang penuh kuasa, dan juga ada Roh Kudus penolong bagi kami semuanya. Allah Bapa, Allah Putra Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami semuanya. Kiranya Tuhan kuatkan iman kami, sehingga kami tetap bersandar kepada iman kami dalam kasih Tuhan Yesus. Dan bukakan mereka yang masih ragu untuk mengenal Tuhan Yesus sebagai Putra Allah yang selalu di sisi Allah, yang selalu di sisi Bapa, dan juga Roh Kudus yang boleh menuntun kami dalam kehidupan kami. Tuhan, tuntun mereka
yang masih bimbang untuk mengenal Tuhan Yesus, berkatilah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan Allah kami, berkenankanlah kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Berkati mereka untuk dapat pekerjaan guna menyiapkan masa depan mereka seturut yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merindukan pasangan hidupnya karena sudah waktunya berumah tangga dan sudah bekerja. Pertemukanlah dengan calon pendamping hidupnya, seorang penolong yang akan menemani menjadi satu keluarga yang memuliakan Tuhan. Kami mohon, berkatilah Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah membangun rumah tangga namun belum mempunyai keturunan. Berkatilah Bapa, supaya rumah tangganya penuh sukacita, lengkap dengan anak-anak. Kami mohon, berkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan mereka, kesulitan ekonomi, tagihan, kebangkrutan, ancaman kegagalan dalam usaha. Berkatilah, jauhkanlah dari kebangkrutan, tapi biarlah kuasa Tuhan Yesus boleh memberkati. Bapa, kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang juga mengalami pergumulan dalam famili mereka. Tuhan, tolong agar terjadi damai rukun dan saling mengerti sehingga merasakan kerukunan yang indah, penuh sukacita di dalam kasih Tuhan. Berkatilah. Juga kami berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari Tuhan sembuhkan, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Nyatakan kuasa Tuhan melalui setiap perawatan, pengobatan oleh para medis dan obat-obatan. Beri Tuhan berkat penyembuhan di dalam kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang undur imannya, yang lemah imannya, yang kehilangan pengharapan. Kuatkan iman mereka. Tuntunlah oleh kuasa Roh Kudus, beri semangat sehingga senantiasa datang kepada Bapa, tidak melupakan waktu-waktu bersama Bapa sehingga mendapatkan kedamaian dan jalan keluar. Tuhan, tolong saudara-saudara kami yang lain yang mengalami berbagai pergumulan. Juga kami berdoa untuk terjalinnya kedamaian, kerukunan, toleransi di negeri kami, untuk saling menghormati, saling mendukung, saling menolong. Beri Tuhan berkat pemerintah kami mengatasi berbagai persoalan, jauhkan dari konflik, jauhkan dari upaya-upaya yang ingin memicu kericuan dan sebagainya. Kami mohon, berkatilah anak-anak-Mu, teguhkan imannya dalam kuasa Tuhan Yesus. Amin.